Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di channel Alpin Motor. Langsung saja di video kali ini di depan saya ada satu unit motor Honda Vario karburator ya. Di sini langsung saja ke permasalahannya, yaitu ban belakangnya goyang ya. Kemungkinan berpusat bermasalah dari bearing as roda belakang ya. Tapi di bagian seal atau di bagian olinya tidak ada kebocoran ya, kering, cuman goyang doang di ban belakang ya, klahernya rusak ya. Baiklah, langsung saja untuk pengecekan goyangnya seperti apa, langsung saja kita perlihatkan ya goyangnya seperti apa. Berhubung di sini tidak ada standar gantungnya, lanjut kita dongkrak saja ya, kita dongkrak. Kanto, pangganjelkan. Ya, di bagian standar sampingnya ganjel dulu menggunakan balok. Nih, tuh ya. Setelah diganjel menggunakan balok, kita dongkrak saja dulu, ya, supaya ban belakang ini ngangkat, ya, nganggang. Supaya ban belakang menggantung. Saya kira sudah cukup. Lanjut kita perlihatkan goyangnya seperti apa nih ya. Oh. Bisa terlihat tuh ya, parah ini goyang. Pokoknya saat kita goyangkan seperti ini nih ya, bisa teman-teman lihat. Tekan, pegang di bagian bawah nih, tidak terlihat oleh kamera. Pegang di bagian bawah di sini ya, dan pegang di bagian atas di sini. Nah, kita goyang-goyang. Ya. Kita goyang-goyang, ini akan terasa goyang tuh. Ya, ini akan terasa goyang, dipegang di bawah dan pegang di atas, dan kita goyang-goyang ya. Pasti terasa goyang, walaupun di kamera tidak terlihat begitu goyangnya parah, tapi jika dirasakan ini goyangnya parah. Ya, dipegang dari atas dan pegang dari bawah itu rasanya parah goyangnya. Baiklah, biasanya ini permasalahannya di bagian bearing as roda di sini di dalam ya. Dan juga hal yang sepelenya biasanya di bagian sini nih. Di bagian emur roda ini kendor biasanya ya. Ini kendor biasanya. Lanjut saja kita cek dulu. Pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita buka di bagian knalpot dulu ya, untuk memeriksa di bagian mur as roda apa kendor apa kencang ya. Lanjut kita buka di sini menggunakan kunci 10 ya. Kepala ininya knalpotnya harus dibuka. Di sana ada 2 baut 10 ya. Bisa menggunakan kunci T atau menggunakan kunci Y ya. Nih. Nah, itu Pak. Motornya agak sedikit miringkan ya teman-teman kalau menggunakan kunci T. Kalau menggunakan kunci Y ini tidak perlu dipiringkan, karena kunci Y ini kuncinya pendek. Kalau yang T panjang harus dimiringkan motornya. Ini bautnya 2. Dan selanjutnya kita buka di bagian baut ini, baut penahan knalpot ya. Ini ada 2, cuman di sini cuman ada 1 doang ya. Di sini kemungkinan di sini mungkin selek. Ya, lanjut kita buka di bagian sini. Ya, langsung kita buka di sini. Nah, ini terlepas. Dan selanjutnya kita cek di bagian sini bautnya kendor apa kencang. Ya.
Jadi terlebih dahulu kita kencangkan. Kita buka dulu. Ya. Setelah buka kita kencangkan lagi. Ini mudah-mudahan ringan, penyakitnya di sini saja yang kendor. Tapi jika dikencangkan masih tetap goyang, ya berarti permasalahannya bukan dari mur roda, ya. Berarti dari bearing as roda, ya, yang bermasalah. Kita coba ini sudah dikencangkan, masih goyang apa tidak? Ya, ini masih goyang parah tuh, ya. Jadi kemungkinan besar permasalahannya ini di bagian bearing as roda, ya. Di bagian bearing as roda di dalam sana, ya. Di bearingnya ini ada dua, di ujung sebelah sini dan ujung sebelah sana, ya. Biasanya yang sering rusak ujung sebelah sini, ya. Nanti kita lihat saja, ya. Kita buka, kita pastikan yang rusak itu ada di bagian mana, ya. Jadi tadi proses pengencangan ini lupa torsinya ya tidak dikecilkan tuh, ya. Torsinya tidak dikecilkan, jadi susah menggunakan torsi maksimal tadi, ya. Jadi saat pembukaan ini susah tuh. Ya, kita coba lagi. Ya, tidak kena. Jadi menggunakan torsi maksimal tadi lupa, ya. Kita menggunakan kunci sok biasa. Nih. Baiklah, di bagian baut as roda ini sudah kena, ya. Lanjut kita buka di bagian roda. Kita buka di bagian sini dulu, apa? Bagian rem, ya, kawat rem. Ya, untuk di bagian rodanya juga macet ini asnya, ya. Tuh berkarat.
Jadi untuk di bagian rodanya ini macet ya. Di bagian rodanya macet. Jadi kita buka dulu di bagian sana, nanti saja untuk buka roda kita satukan dengan ini lawan tutup box gardan ya. Nih kita lepas dari sini dan nanti kita lepas sama ban-bannya ya, sama pelek-peleknya. Biasanya kalau tidak macet ini harus dilepas dulu di sini ya, biar terlihat lebih kecil ya. Kalau ini kan ribet, buka-buka bautnya ada ban gede. Jadi langsung saja kita buka di bagian area bak CVT ya, karena di bagian rodanya macet ya. Ini menggunakan kunci 8 semua ya. Nah ini sudah tidak ada bautnya satu sebelah sini. Ini sama lagi tuh 2 ya. Nah 2 tidak ada. Ya, baut sudah terlepas semua, lanjut kita buka. Nah, untuk di bagian CVT ini keras ya. Tuh, karena di bagian sini ada bushing 1 dan di bagian sini bushing 1. Tapi untuk yang sebelah sini, tuh. Ya. Ini tidak macet, bushing yang sebelah sini, kemungkinan yang macet sebelah sini. Tuh. Tuh. Ya. Tuh, di sini tidak gerak. Jadi macet di bagian sini. Dek, coba dek gebuk deh ya. Nah, teman-teman bisa pukul di bagian sini nih. Nih, ini ada khusus untuk memukul ya. Nah. Karena ini disediakan untuk dipukul. Ya. Ya. Bisa teman-teman lihat ini macet bushingnya. Ya. Baiklah, setelah seperti ini lanjut kita buka di bagian puli belakang, puli sekundari. Dek, kunci 19. Kunci 10 sok nanti. Nah, untuk bagian sini kita tidak buka-buka karena tugas kita yaitu mengganti di bagian bearing as roda saja ya. Wadah oli dek. Ya, di sini baut untuk membuka di bagian gearbox, di bagian gear kardan ini bautnya 10 semua ya. Nih, di sini penuh dan di sini juga. Ya. Ya, ini bautnya sudah terlepas semua dan bisa teman-teman lihat di bagian olinya kotor ya. Selanjutnya kita lepas dulu di bagian selang hawa dari gardan. Nah, setelah seperti ini ya, bisa teman-teman pukul. Nah, dari sini. Terus deh. Ya, di bagian olinya parah. Kemungkinan ini tercampur oleh air atau
Kemungkinan sudah lama tidak diganti-ganti oli gardan. Dek angin bodek. Tambal. Ya, tuh orinya parah. Oh, ya ini juga goyang nih tuh. Nih, tuh ya. Kelar ini satu, ya. Dan kelahar di sini juga ada satu. Tuh. Ini juga sudah menyatu tuh ya. Nah, tuh. Ya. Ini untung segera langsung diatasi, ya. Jika tidak segera diatasi, jika tidak segera dibongkar, di sini nantinya akan nambah parah ya. Karena ini tercampur dengan air. Ya, tercampur dengan air. Di sini selangnya masih ada tuh. Tapi ini perkiraan air masuk dari mana ya? Kemungkinan bisa jadi ya, yang menyebabkan air di bagian dalam gigi kardan ini disebabkan oleh selang ini, selang hawanya tersumbat ya. Selang hawanya tersumbat, jadi di bagian tampungan gigi gardan, di bagian sini gigi transmisi, gigi rasio ya, tidak ada uap untuk keluar ya. Bisa jadi itu mengakibatkan ada air nantinya di bagian dalam. Jadi uapnya tidak keluar, melainkan dia jatuh ke bagian oli ya, ke bagian sini, terkumpul di bagian tampungan oli gardan ya. Ada dua faktor saja penyebab di bagian ini apa? Di bagian tampungan oli gardan ya, atau di bagian gigi rasio yang terkena air, itu ada dua kemungkinan. Satu, ada yang bocor, bisa jadi dari selangnya bocor ya. Yang kedua, yaitu di bagian selang ini tersumbat ya. Kalau tersumbat ini secara perlahan ya, secara perlahan airnya masuknya ya, sedikit, jadi proses kerusakannya itu lama ya. Tapi jika bocor atau tidak dipasang di bagian selang ya, kemungkinan saat mencuci dia selalu masuk air. Bahkan saat posisi hujan ya, atau melewati jalan yang banyak airnya, bisa masuk dari sini ya. Jadi jika kebocoran ini lebih cepat beresiko kerusakan ke bagian gigi gardan atau ke bagian bearing-bearing yang ada di bagian gigi gardan ya. Tapi untuk jika tersumbat itu prosesnya lama ya. Paling setiap ganti oli gardannya tidak selalu bersih ya. Ada kotor-kotornya ya, jadi tidak selalu bersih. Yang normal di bagian gardan ya, di bagian sini setiap pergantian oli, walaupun seberapa lama oli ya, dia akan tidak kotor ya, istilahnya tidak kotor seperti ini ya. Dia selalu bening ya, tidak kotor ya, karena di bagian sini tidak ada pembakaran ya, tidak ada pembakaran, cuman pelumas di bagian gigi rasio saja ya. Baiklah, mungkin segitu. Dan selanjutnya di bagian sini yang macet ya, di bagian roda yang macet ya, kalau kita pukul dari sini saat posisi memasang, otomatis di bagian as ini menekan ke bagian sini nih. Di bagian ujung as ini, as roda ya, ini menekan ke bagian sini. Oh, ke bagian sini. Jadi saat posisi memasang ini tidak bisa dipukul dari sini ya. Tapi setelah lepas seperti ini ya, di bagian sini bisa kita pukul dari sini. Kita pasang lagi di bagian sini, di bagian apa, mur as. Kanto palu tanggung. Ya. Selanjutnya bisa kita pukul dari sini ya. Ada. Oh, di jero mah. Tah, man. Lalu tanggung ya. Ya, bisa pukul dari sini dengan satu syarat, di bagian sini dilepas ya, tidak boleh menempel ke bagian crankcase pada bodi mesin ini sendiri ya, karena ini terhalang oleh ini ya. Kalau dilepas seperti ini dipukul aman ya. Tuh. Kita pukul dari sini. Oh, parah ya, macet.
Ya, ini saat posisi seperti ini saja ini susah tuh, keras ya. Tuh. Jadi langsung kita pukul dari sini ya, karena sudah tidak muat di bagian mur, kita pukul menggunakan balok apa? Tak cutter ini. Nah, seperti ini ya. Bisa kita pukul dari sini menggunakan as dulu. Ya, nah seperti ini. Rada diangkat, Pak. Karena jika dipukul sembarangan di sini ya, nanti dratnya rusak. Kalau menggunakan ini tidak. Kena ya. Tuh ya. Bisa teman-teman lihat nih, tuh. Ini karat. Ya. Untuk menghindari karat seperti ini ya, macet. Nanti saat proses pemasangan bisa teman-teman gunakan stemplet di sini ya, di bagian gigi-gigi, di bagian trombol, di bagian pelek ya. Sama juga di bagian asnya. Ya. Bisa teman-teman kasih stemplet untuk menghindari kemacetan nantinya. Tuh ya, macet. Kita lepas dulu di bagian kampas. Ya. Nah, yang sudah saya bilang tadi ya. Nih. Di sini ada 2 bearing. Nah, kita masukkan di sini dulu. Pertama letak bearingnya di sini. Ya, di bagian ujung sini. Nah, tuh. Ini goyang, tuh. Ya. Bearing ini goyang. Yang sudah saya bilang tadi ada 2 di sini, ya, dan di ujung sini, ya. Dimana di ujung sini letaknya nempel di bagian tuh, di bagian sini, ya. Ya, di bagian sini. Jadi untuk di bagian sini ada salah satu saja yang goyang, misalkan ini atau ini, ya. Salah satu goyang, ini akan berakibat ke bagian roda akan goyang, ya. Jadi kedua-duanya ini harus saling berkaitan, harus gimana ya? Jadi dua-duanya itu harus tidak goyang. Salah satu goyang mengakibatkan goyang ke bagian roda. Jadi kedua-duanya ini harus kondisi normal, tidak dalam posisi goyang, ya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita lepas di bagian bearing, ya. Baiklah, langsung kita buka, ya. Terserah mau buka yang mana dulu, mau yang di bagian crankcase dulu atau yang di bagian sini dulu, di bagian as roda, ya. Kita buka yang di bagian crankcase dulu, ya. Makan kan perlu diganti dulu sama kabel lah, tapi deh kali di bayinya tipis, kecuali besar bisa jalan. Oke dulu ya. Oke, tetang makan besi lagi. Banyak. Kabel tapi lah. Seproket nangis tipis. Bungkus teras di kantong. Oh. Tuh. As can selip mau nanon kan? Mual. Cuman kurang be tenaga rada. Jauh iya, kami mintakan jauh. Itu langsung benang. Langsung benang. Lepas turunan aja beneran. Baiklah, langsung kita buka di bagian sini, ya.
Oh, dari itu Mas. Adik, kirim warna iya Ini sudah kena ya, sudah lepas tuh. Kita lepas dulu di bagian bearing. Ya toh. Nah, bearingnya goyang. Satu, dan selanjutnya kita buka di bagian bearing yang ada di bagian sini ya. Sambil kita cek nanti periksa. Biasanya untuk penggantian bearing di bagian sini, berikut kita ganti juga di bagian seal as rodanya ya. Nah, untuk pelepasan seal dan bearing ya, ini bisa kita pukul dari sini langsung. Nah, gini ya. Ya, kita ya kita taruh di bagian balok di sini ya. Nih, di bagian balok. Nah, di sini dipastikan baloknya tidak ada pakunya. Kalau ada pakunya nanti ngerusak ke bagian sini, ke bagian packing di sini nantinya tidak persisi, nantinya mengalami kebocoran atau sempel nantinya. Nih, tuh, ya. Dan yang ada bushingnya nih, kita taruh di sini, tuh, supaya tidak kena balok. Ya, dibuka dari sini, bearing kena dan sekaligus sealnya juga kena tuh. Ya. Ya. Untuk di bagian bearing roda ini tidak begitu parah ya, cuman ada kegoyangan tuh. Tapi disarankan ini gantinya dua-duanya ya, di sini dan di sini, supaya nantinya sama baru dengan yang baru. Ya. Tuh. Ini juga ada kegoyangan tapi sedikit. Ya tuh. Tuh goyang. Dan lanjut kita cek di bagian seal nih. Tuh ya. Ini masih sedikit seset ya. Masih sedikit kencang ya. Tapi ya, di bagian sealnya ini sudah keras ya. Sudah keras. Tidak sefleksibel. Ya, pokoknya ini sudah sedikit mengeras ya, tapi tidak begitu mengeras ya, karena nantinya
supaya tidak 2 kali bongkar di bagian sini, kita ganti seal. Nah, nih roda depan, luar, yang di dalam, dan seal. Ini 3 biji, ya. Ya. Packing seal roda, bearing 2, ya, sama oli gardan, ya. Itu diganti, ya, karena packingnya rusak ini. Baiklah, lanjut nanti ke proses pemasangan. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Nanti setelah bersih kita cuci dulu ya. Setelah bersih lanjut ke proses pemasangannya ya. Kita skip dulu videonya. Ini juga motor Mio GT ya, sama Mio J. Kehabisan oli, kering olinya. Untuk jenis motor Mio J Soul GT ini boringnya atau silindernya ini menggunakan full diasil. Jadi tidak bisa di lemer, tidak bisa di coulter. Jadi harus tanam boring kalau pengen mengirit biaya. Ya, tapi kalau jika yang punya motornya Penatik pengen yang ori-ori saja, bisa dibelikan 1 set piston dengan boringnya. Cuman harganya lumayan mahal kalau yang ori. Kalau untuk yang KW kualitasnya kurang bagus ya. Baiklah, lanjut ke sini ya, kita bersihkan ya, videonya kita skip. Baiklah, kita lanjut ke proses pemasangan ya. Untuk di bagian komponen gigi rasio yang sudah kita buka tadi ya, tuh di bagian sana sudah kita bersihkan, sudah kita cuci ya. Tuh ya. Nyucinya jangan pakai deterjen atau pakai air karena nantinya ke bagian bearingnya bisa rusak. Terkecuali semua bearing diganti ya, semua bearing diganti ya, dilepas, baru kita bisa menggunakan air atau menggunakan deterjen ya. Kalau bearing cuman sebagian yang diganti ya, ini tidak diganti dan di sana tersisa 2 lagi. Dicucinya pakai bensin atau pakai solar ya, karena bensin dan solar tidak akan merusak ke bagian bearing ya. Kalau pakai air nantinya karat, akan merusak ya. Baiklah, lanjut saja ke proses pemasangan. Di bagian seal roda ini kita ganti tuh ya, yang baru. Untuk kode sealnya bisa teman-teman lihat sendiri tuh ya. Untuk bearing roda tuh, ini ukuran 60/22 ya untuk bearing roda ya. Tuh, ini sama dengan Honda Beat injeksi atau Beat karburator sama. Dan untuk as roda yang di belakang di sini ya, letaknya yang kita buka tuh 1 di sana ya. Ini ukurannya 6302 ya. 6302. Jadi saya sarankan untuk menggunakan bearing yang dikhususkan untuk di bagian dalam ya. Kalau untuk di bagian dalam menggunakan bearing yang khususkan untuk di bagian dalam. Kalau untuk yang di luar kita anjurkan pakai bearing yang untuk di luar ya. Karena di dalam kita menggunakan bearing yang khusus untuk di bagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya oli gardan, packing gardan, karena packingnya rusak kita ganti. Lanjut ke proses pemasangan. Untuk proses pemasangan kita gunakan balok. Nah, ya, kita lapisi dengan kain. Nah, ini kita taruh di sini. Plek. Ya. Lanjut, pertama kita pasang ini apa? Bearing roda. Oli deh. Kita kasih oli dulu. Di sini kita lumasi oli.
beneran kena. Ayam. Nah, kita pasang. Lalu letik, Pak. Yang kita pukul di sini. Aduh. Ini harus merata mukulnya, kanan kiri, atas bawah, kanan kiri, atas bawah, kanan kiri. Ya, harus seimbang. Nah, setelah ini menggunakan ini, bosing. Nah, diputar. Ini sampai mentok ke bagian ujung sana. Jika sudah terasa mentok, berhenti. Kita lihat dari sini. Oh ya. Sudah mentok. Lanjut pemasangan seal. Ya. Pemasangan seal. Untuk pemasangan seal, ya, saya jelaskan lagi sedikit karena ini perlu kita jelaskan. Takut salah pemasangan nanti berakibat kebocoran. Nih. Ya. Di sini ada lubang. Lubang nantinya akan keluar ke bagian sini nih. Tuh, ya. Tuh. Lubang dengan lubang. Untuk pemasangan seal, ya. Ini jangan terbalik, pertama jangan terbalik. Nah, ini harusnya seperti ini, ya, tuh. Jangan seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Untuk pemasangan seal diusahakan rata dengan bibir di bagian sini. Nih, ya, rata pemasangan seal. Jangan sampai menutupi lubang yang di sini, ya. Lubang yang di sini. Ya, jangan menutupi lubang yang di sini. Kenapa? Karena lubang ini berfungsi, ya. Jika ada kebocoran oli, kebocoran di bagian seal, si oli tidak akan masuk ke sana, ke bagian kampas rem Pirodo. Jadi walaupun ada kebocoran, rem belakang ini akan berfungsi dan bekerja dengan baik, ya. Tidak terganggu oleh oli, ya. Karena jika ada kebocoran di bagian sini, oli tidak akan masuk ke sini, melainkan dia akan keluar ke sini, ya, keluar ke sini. Nah, dan ke sini, ya. Jadi teman-teman, jika nanti nih, teman-teman semua melihat ada bocor oli dari sini, nih, dari sini, ya, dari ini paha rem, nih, dari sini, lubang sini, ya. Itu dipastikan 100% sealnya bermasalah, ya. Karena kebocoran oli gardan rusak dari seal, ini akan keluarnya ke sini, ya. Nah, itu pun jika pemasangannya pas. Kalau pemasangannya terlalu masuk ke dalam, ini bisa-bisa menutupi ke bagian lubang ini. Dan jadi jika nanti ada kebocoran di bagian seal, oli tidak akan keluar ke situ, melainkan dia akan masuk ke bagian kampas rem belakang, ya. Jika ada kebocoran, jika masang sealnya menutupi lubang ini, nantinya berakibatnya beresiko. Ke bagian rem ini tidak akan berfungsi, akan terlumasi oleh oli. Otomatis remnya tidak pakem, nantinya berbahaya, ya. Baiklah, langsung saja kita pasang. Saya kira penjelasan segitu sudah cukup, ya. Untuk memastikan supaya kita pede, ya, kita kasih lem. Memastikan bahwa seal menempel, ya. Ini terlalu banyak, sedikit saja, tipis-tipis. Walaupun menggunakan yang ori, kita tetap lem, ya. Antisipasi. Karena seal bukan ciptaan Tuhan tapi ciptaan manusia. Manusia sifatnya lupa dan salah. Ya, kita pasang. Nah. Kita tekan.
Ini apa pan? Bearing roda urut teman eta. Lain ya teman. Tuh. Ya, untuk memastikan rata, pemasangannya kita gunakan bearing bekasnya. Nah. Putih, kita kayak membuka kandangnya. Jadi ada tiba. Jadi mana bibir apa ada di apa sekarang di utara kan berdua. Ayo. Kita kan pakainya segadi tadi dia. Duduk. Oh, keren. Mau ban nyangkol karena itu ya dong. Coba itu. Baiklah, untuk seal ini sudah merata tuh, ya. Tuh, tidak menutupi lubang yang di bagian sini. Lanjut kita pasang packing, ya. Packing kita pasang, kita kasih lem. Lemnya sebelah saja. Pasang deh, packing deh. Itu nak bolong alam nggak? Untuk bosingnya ini jangan sampai tidak dipasang nih bosingnya nih. Yang satunya di sini dan di sini ya. Nah, karena ini lubangnya terlalu kecil, lubang packing ya. Ya. Nih, di sini satu dan di sini. Di sana sudah ada bosingnya. Yang bawah, tuh ya yang bawah. Jadi kita cukup pasang di sini yang satunya yang atas. Nah, di sini. Dan perlu diperhatikan juga sebelum kita pasang, dipastikan lubang ini hawa ini tidak tersumbat. Oh, angin deh, angin. Buka. Nah, kita masukin ke sini, kita semprot. Ya, ini tidak tersumbat tuh. Tutup. Ya. Baiklah, setelah terpasang seperti ini, di bagian sini sudah selesai. Lanjut kita pasang bearing yang di sana. Ya. Yang ukurannya 6302. Nah, letaknya di sini. Kita kasih oli juga.
Untuk di bagian bearing ini menonjol sedikit ya. Emang bawaannya dari sononya seperti ini, menonjol semuanya tuh. Tidak rata. Nah, untuk proses pemasangan gigi, kita pasang dulu yang ini. Nah, setelah ini ya, nih. Di sini kan tuh ada bekasnya. Tuh, bisa teman-teman lihat. Kita kasih pencahayaan. Tuh, ya. Ada bekasnya. Di sini ada bekasnya dan sebelah sini tidak ada. Di sini juga ada. Kayaknya ini proses tadinya bekas dibuka, masangnya kebalik. Nih. Tapi ini kayaknya tuh ya, bekas yang barusan ini sebelah sini. Ya. Bekas yang barusan ini sebelah sini. Nih. Ya. Jadi kita pasang sebekas-bekasnya. Nantinya kalau pasangnya kebalik, gigi ini ya dengan gigi ini, nantinya gigi primer dan gigi sekunder ini sudah tidak klop, nantinya akan menimbulkan suara. Pasti ya, menimbulkan suara, entah itu sedikit suaranya ya, takutnya menimbulkan suaranya kasar ya, parah. Jadi kita pasang seperti semula. Nih di sini. Tuh. Ya. Ya, semua juga berisik saat kita putar seperti ini ya. Kalau tidak ada olinya dan sebelum kita tutup. Cuman kalau yang normal ini tidak separah seperti ini. Tapi ini ada suaranya agak parah ya. Agak berisik. Kemungkinan tadinya bekas air yang mengakibatkan gigi ini dan gigi ini sudah kurang klop. Tidak akur ya. Baiklah, karena kita di sini mengatasi kegoyangan di bagian as roda saja, penggantian bearing saja, ya. Lanjut kita pasang. Untuk di bagian packing sini kita gunakan oli saja, ya, supaya nanti proses takut ada kerusakan di bagian sini, packingnya tidak rusak, menempel ke bagian sebelahnya saja. Ya. Ini juga kita kasih oli. Tinggal kita masukkan ya. Bosing di sini satu nih. Ya, di sini satu dan di sini satu di bawah. Nah, yang atas sudah kita pasang, yang bawah menempel di bagian sini sudah. Ya. Untuk bautnya ya, ini tidak mungkin keliru. Tidak akan mungkin keliru dengan baut CVT, bak CVT. Karena baut bak CVT ini menggunakan kepala 8, tapi untuk baut di bagian gigi gardan di sini menggunakan baut 10 ya. Kepalanya beratnya sama saja, 10. Lanjut kita pasang. Ini yang beda cuma 2 tuh, yang pendek ya. Pasang.
ya. Panjang. Dulu. Oh, ini yang panjang. Ya, yang pendek letaknya di sini 2, 1, 2, ya, 1, 2. Selebihnya yang sama di semua baut yang panjang. Baiklah, baut sudah kita pasang. Kita pasang ini. Pasang lagi. Ya. Ini kita pasang lagi. Nanti jika tidak terpasang, air nantinya takut masuk ke bagian gigi rasio, nantinya berakibat kerusakan lagi di bagian area bagian rasio. Selanjutnya kita pasang tutup bak CVT. Baiklah, di sini mungkin videonya cukup sampai di sini dulu ya. Karena durasinya lumayan sudah cukup lama ya, sudah cukup panjang. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Ini tinggal permasangan di bagian sini saja, baut di bagian CVT. Dan juga nanti saya mau bersihkan di bagian sini tuh. Di bagian paha remnya ini sedikit macet. Nantinya kurang enak remnya tuh ya. Macet. Dan juga oli gardan ya, pemasangan oli gardan.
Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika berkenan silahkan share, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video saya berikutnya ya. Jika ada kesalahan dalam segi ucapan atau segi pemasangan, segi apapun ya, silahkan dikoreksi. Untuk para senior-senior yang sudah paham, yang sudah mahir dalam proses pembengkelan atau perbaikan pada sepeda motor. Assalamualaikum.